How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb in desperation. Kita paling sering mengabaikan, menganggap ringan, belum dicampur pakai obat alternatif, obat China, yang jamu dan sebagainya, yang kalau menurut saya kan yang paling sulit itu kan dari West, Barat ya. Medical itu penting sekali karena penelitian. Jadi saya cuma ingatkan ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada gejala segera ditangani. Nah ini kejadiannya kenapa saya bisa bersaksi begini? Ini sama sama saya. Saya tidak parah-parah sekali. Saya darah tingginya 90, 130, 90, 140. Nah 90-nya itu yang bahaya, bukan 130-nya. Nah secara menahun dan sebagainya, kebetulan pada waktu itu saya dalam keadaan berduka karena mama saya meninggal. Jadi mungkin kecapean dan faktor apa saudara. Pada saat yang sama, hari yang sama, dikubur dan malamnya itu saya mendapat serangan. Yang serangannya itu luar biasa sekali, yang tidak pernah terbayangkan. Tidak terbayangkan gimana? Rasanya tuh dari belakang semuanya sampai pagi, dari jam 11-an itu kalau kayak apa ya, kayak tang dijepit sama puluhan tang. Itu rasanya sakitnya bukan main. Saya juga nggak tahu kenapa, tapi ada satu hal yang saya sampai saya duduk, saya di ini gesek-gesek belakangnya dan sebagainya, kok nggak kunjung ini. Cuma satu aja, satu nama yang sangat itu mungkin, dan saya aminkan sekarang, satu nama yang saya sebut, Yesus, Yesus terus saja. Karena saya nggak pernah mengalami penyakit yang demikian sakit, kayak dijepit sama ratusan tang di belakang sampai saya nggak enak. Nah, sampai saya ketiduran, lelah, lemes. Singkat kata, ya, saya ke rumah sakit. Sini kadang nggak tahan. Dokternya sudah 3 hari 3 malam saya diinfus, katanya ada virus sampai 7 botol. Tapi saya begitu lihat hasil darah, loh kok tambah hancur ini. Ureum saya tinggi, kreatinin saya tinggi, semuanya bukan tambah ini. Saya mempunyai firasat, ini nggak benar. Sekali lagi, di rumah sakit Indonesia, kalau mau keluar susahnya bukan main. Harus kita memaksa, susah sekali. Karena saya tidak sejahtera dengan rumah sakit ini, saya pindah. Saya masih ingat orang tua saya pikir mau pindah. Tapi itu mujizat yang kedua, ya. Anak saya itu waktu mengantar di ini, saya dengan lemes di kursi roda ya. Jadi Angget kenapa nggak ikut mami sih ke Pineng. Pada saat itu juga saya dalam keadaan masih bingung. Ya sudah. Dan luar biasa, saya cuma telepon minta sekretaris saya. Saat itu juga dapat tiket 5 menit. Dan besok paginya jam 4 atau jam 5 saya udah terbang. Jam 4 atau jam 5 sudah pergi ke airport, jam 7 udah terbang. Dokter dijagain, tensi saya tidak boleh tinggi. Dalam perjalanan ditemani dengan ambulans ke sana. Kembali lagi ke dokter jantung ini yang mengubah saya juga. Dia bilang, Anda tenang aja. Kenapa? Karena seharusnya sudah lewat masa ini. Itu sudah 2 minggu. Kalau saya Google, kalau saya baca, terjadi pembuluh darah bocor, pecah. Itu 2 kali 24 jam kalau tidak ditangani segera, itu 80% ke atas meninggal. Tapi mujizat luar biasa, saya 2 kali 2 minggu di Pineng itu masih oke. Jadi wow. Nah waktu dokter itu bilang, kamu tenang aja, kita jaga, terus tensinya tidak boleh ini. Itu 24 jam saya punya tensi. Jadi begitu tinggi bunyi deh. Langsung saya nggak boleh bicara, saya mesti tenang dan sebagainya, dipatok untuk rendah. Pada saat saya dibilang 2 minggu udah bisa survive, saya merenung. Wow, berarti saya dikasih hidup, masih kasih hidup, harusnya kan udah meninggal.
Di situ saya dalam kesedihan saya, dalam tidak berdaya saya ingat sama keluarga besar saya. Jadi sambil nangis air mata saya ketik WA ke grup karena kakak ipar saya, adik ipar saya semua dalam keadaan masih berduka dan mereka khawatir. Tapi saya melihat kok duniawi mereka tinggi sekali, ya, bisnis cari uang dan sebagainya semuanya. Jadi saya teringat satu firman Tuhan. Jadi saya tulis kepada brothers and sister, saya bilang, apa sih yang kita cari di dunia ini, ya kan? Saya mungkin ini pesan saya yang terakhir, saya bilang, kalau seandainya saya dipanggil oleh Tuhan. Jadi saya menulis kata dengan air mata, ya itu cuma 3 aja, ya. Iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling tertinggi adalah kasih. Terus saya kutip 1 Korintus itu, ya, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak memegahkan diri dan sebagainya semuanya. Wah, itu sangat amat menyentuh keluarga besar saya. Mereka memaksa saya terus, apapun pokoknya terus. Mungkin Anita yang jadi saksi, mungkin setengah diteror ditanyain jadi juri bicara, ya kan saya udah lemes, nggak bisa ini. Jadi dia yang ditanyakan bagaimana, terus sampai dirayu, pokoknya bagaimanapun saya harus jalankan operasi dan sebagainya. Dan luar biasa sekali, saya juga dengan teman-teman saya juga jadi sibuk sekali. Dan ada Pak Tim nelfon berdoa, Pak Jonas telepon berdoa, Pak Eras juga berdoa. Bahkan setelah saya kembali, wow, saya masih berguna juga, ya, yang baru kehilangan mama tercinta. Jadi ya sudah saya jalankan tanpa ini. Tapi di situ saya diubahkan dan saya lebih percaya lagi. Dan saya sering jadi teman-teman saya pada mengirim firman, menguatkan dan sebagainya. Bahkan sampai ada yang teman saya yang cowok juga bilang sama saya, "You kayak seperti raja itu aja, minta ampun terus dikasih hidup lagi." Ya, saya bilang, saya nggak mau begitu berat, nanti bernasar atau berjanji nanti kalau saya gagal, biarkanlah yang memang kalau saya di ini, bilang nggak apa-apa, you minta aja, dikasih kesempatan hidup, nanti tobat terus segala. Jadi saya bilang tidak, biarkanlah kehendak Tuhan terjadilah. Saya tahu, saya merasakan bahwa Jojo dan kalian bimbang, pasti dia sedih, tapi dia orangnya pendiam, dia tidak mau katakan, walaupun saya wanti-wanti, ya ini ya ahli waris ini itu, istilahnya sudah warisan. Nah, sampai ya datang, itu pun juga 9 hari kali pesannya, harusnya 7 hari, 9 hari. Bapak Ibu, kalau yang belum pernah di CT scan, tanyalah ini masternya. Sudah 9 kali saya masuk yang namanya CT scan. Apa itu? Maksudnya kalau nggak Siemens, Philips, GE. Siemens, Philips, GE. Itu udah apal saya masuk. Padahal untuk normal itu tidak diperbolehkan karena radiasinya tinggi. Setahun mungkin maksimum cuma 2 kali. Ini karena terpaksa, jadi ya dimasukin lagi, di Pineng dimasukin 3 kali, di Kuala Lumpur iya dimasukin lagi karena nggak dipercaya yang di Pineng. Diulang lagi, saya nggak tahu radiasi saya seberapa tinggi. Tapi 3 tahun kemudian saya belum lama di CT scan lagi di Siloam. Tapi lebih canggih sekarang. Kalau dulu itu kepalanya yang masuk, kalau sekarang kakinya yang masuk, jadi kepalanya di luar. Tapi itu nggak enak, jelas nggak enak. Banyak kan ada orang yang trauma, nggak mau karena takut ke dalam. Tapi saya jalankan semuanya. Pada saat hari malamnya sebelum dioperasi, ya, saya memuji, menyembah dan dikuatkan oleh Pak Tim dan terakhir Pak Eras telepon untuk mendoakan, dan saya juga sudah berserah total. Dan malam kan besok paginya ya untuk dioperasi, ya, saya percaya menurut hikmat saya, jika kita
meminta ampun, mengaku dengan lidah bahwa Yesus adalah Tuhan, dan kita bertobat, berbalik arah dari 180, bukan 390 ya. Kalau 390 ada tobat, habis tobat kumat. 180. Dan sungguh-sungguh untuk dipenuhi Roh Kudus. Saya percaya janjinya adalah iya dan amin. Itu yang tidak membuat saya takut. Jadi pada waktu saya mau masuk ke ruang operasi, masih bisa selfie bertigaan dengan saya ini. Dan saya tidak tahu waktu saya duduk satu itu nggak lama, karena saya punya bius itu juga bukan bius yang di tangan. Di tangan udah ada 2 cadangan, yang di sini belum pernah kan? Ini yang di sini waktu ditancap, aduh sakitnya bukan main. 3 kali di sini itu belum tangan kiri kanannya untuk standby, tapi yang di sini itu waktu dan cepat. Kenapa? Karena diperlukan sini, karena ini lebih cepat ke sini. Kalau tangan kan jauh, jadi itu case, dan itu sampai terakhir saya keluar baru dicopot. Tapi waktu ditancap, aduh itu seumur-umur saya diulang lagi nggak mau. Seperti apa ya, di leher Anda dijepit pakai staples gimana sih? Tapi lamaan staples ya, bukan cuma cetek gitu aja. Tahan. Ya, 3 kali. Untuk itu luar biasa sakitnya. Saya sampai sekarang masih trauma tapi nggak berdaya. Singkat kata, saya masuk operasi jam 9 dan saya baru disadarkan, tapi saya habis itu tidur lagi karena cuma dibangunkan sementara aja, dipindahkan sampai jam 3.30, jadi 6 jam setengah saya dioperasi. Nah, saya dengar setelah itu Anita dengan Jojo ini panik mau nanya sama dokter, malah diomelin, dan dokternya emang galak. Dokternya diceritakan tapi saya 1:30 atau jam 12:30 malam baru sadar. Saya terkejut sekali sampai saya kaget karena sini saya lihat itu juga besokan kaki saya ditarik semuanya sini, selang sini, semuanya. Jadi belum dibalik karena kan digerinda ya, dibuka ya. Jadi kuat, tapi sejalan dengan waktu sakit ya sakit. Sejalan dengan waktu besokannya Jojo datang karena di ICU, jadi saya sengaja coba foto dari jauh. Di foto diomelin dia, wih gak boleh foto, tapi udah ke foto balik kiri. Saya baru lihat, oh sini ada toples buat daerah foto, toples lagi. Semuanya kan jadi full, saya lihat. Oke, 2-3 hari kemudian saya dipindahkan ke HDU dipindahkan lagi ke biasa. Nah di biasa itu pun juga dalam keadaan sakit juga ini ditemani Jojo dan itu Anita. Nah saya sering mendengar Anita ini puterin khotbah Pak Eras. Kadang-kadang saya dengar, kadang-kadang saya cuma satu hal yang boleh bersaksi ya. Ini kok lagunya aneh ya, nggak pernah denger saya. Jarang, karena saya sering dengarnya lagu GBI. Ya, jangan kok ini lagunya nggak pernah asing gitu. Tapi dari kata-kata lama-lama saya ini, dan saya kebetulan pengagum Billy Graham. Jadi saya banyak mendengar juga khotbah dari Billy Graham dan buku-bukunya saya pernah baca. Jadi saya mengerti karena banyak sekarang pendeta saya yang kemakmuran, begitu kesembuhan, belum motivator sekarang ya, nge-trend motivasi. Dan kebetulan saya kembali ke Jakarta, saya coba ubahkan dan saya terus berdoa dan bersyukur, dan saya minta selalu dipenuhi atau diingatkan oleh Roh Kudus, karena saya tahu pribadi ketiga itu hanya kita yang meminta, dan kalau kita benar-benar itu yang akan mengingatkan kita dengan lembut. Kalau kita, jadi saya diubah pelan-pelan dari suka marah dulu jadi lebih sabar, dan dimensi saya melihat pola hidup sekarang sudah berbeda dengan yang dulu. Kalau dulu saya ambisi mengejar
karir, kekayaan atau apa dan sebagainya. Sekarang saya melihatnya berbeda malah. I'm blessed. Bagaimana kalau saya melihat yang di bawah? To be blessings. Jadi saya lebih banyak, karena saya tidak mampu untuk berkhotbah, saya tidak mampu untuk mengajar atau apa. Saya hanya bisa ya berbagi sedikit aja, ya sudah saya lakukan dengan perkara yang dari yang kecil, kalau bisa sedikit demi sedikit. Dan saya merasa Tuhan tidak bikin saya miskin itu. Saya memberikan entah itu puluhan ratusan juta, tapi saya tidak miskin, nggak jadi utang. Itu aja yang saya tahu. Jadi saya juga bingung. Tapi saya juga nggak minta, Tuhan kalau saya kasih 100, minta nanti kasih saya 1 M. Ya enggak juga. Tidak, saya mengalir begitu aja. Asal saya dicukupi. Dan ya, nah dalam perjalanan saya ketemu dengan Pak Eras beberapa kali dan sebagainya. Jadi saya ingat, oh ya, kalau gitu dulu saya tidak pernah, tahunya firman, sudah. Sekarang ini saya dibentuk lagi yang menjadi keinginan Bapak kita, bos kita, bukan yang kita mau. Atau yang kita tulis mungkin penafsirannya berbeda kali. Tapi kalau kita sejalan, kan udah dicontohin sama anaknya. Ada rambu-rambu ya. Dan sebagainya. Saya sering tegur sama Jojo kalau dia bicara agak keras dengan maminya, Jo, hormatilah orang tuamu agar hidupmu diberkati dan keturunanmu. Kadang-kadang suka lupa, nah maminya juga ikut-ikutan juga. Ya udah terjadi lah perang domestik dalam keluarga itu. Saya contoh ini apa-apaan lagi ini. Jadi singkat kata ya, saya terus diubahkan, dibentuk saya jauh daripada sempurna. Tapi pagi-pagi teman saya juga Ibu Juliana yang dekat sering ke Pak Eras juga ya, dia pelayanan, dia juga menegur saya, kalau you memang benar-benar mau itu disiplin. Ya kadang-kadang saya kecapean, udah setel waker aja. Tapi sekarang saya udah nggak perlu pakai waker, kayaknya jam 4:30 bisa auto bangun. Terus udah gitu ya biasa sikat gigi dan sebagainya semuanya ya. Mulai dari dulu cuma seminggu sekali, sekarang seminggu 3 kali, terakhir ini bisa seminggu 5 kali, belum full 7 hari. Tapi saya melihat itu Pak Eras kadang capek kali ya, saya capek dari pagi, entar siang, entar sore, malam. Itu kayak 3 kali dan belum ada saya rasa pendeta atau gereja yang doa pagi sama malam itu udah pasti. Pagi sama malam itu saya rasa jarang ya. Saya pernah dulu ikut komsel, ikut ini paling ya seminggu 2 kali. Tapi kali ini tiap hari non-stop kayaknya. Saya lihat wow, luar biasa pengajarannya, kebenaran, bukan kemakmuran, bukan kesembuhan, bukan juga motivasi, tapi apa adanya yang berkenan di hatinya dan di mata Tuhan. Nah kita juga, saya jauh dari sempurna. Saya masih banyak sekali yang perlu diperbaiki. Tapi Pak Eras juga ingatkan, finishing well. Mau jadi apa? Jadi kalau saat ini saya melihat banyak kematian, banyak yang mendadak. Saya sering bilang sama Pak Pur, hidup ini kayak misteri ya. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu kapan dan sebagainya. Tapi saya percaya, jika dengan hati saya yang sungguh-sungguh, pada saat ini pun juga kalau saya dipanggil oleh Tuhan Yesus, saya akan ke surga karena saya sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Itu aja Bapak-bapak, Ibu-ibu, kesaksian saya yang singkat. Mudah-mudahan juga menguatkan kita bersama dan saling menguatkan bahwa yang terjadi di saya adalah ketika kita di rumah sakit, dokter tidak sanggup, tidak berdaya, saya berani yakin lupa sama gosip, sama si itu, si ini, sama utang atau piutang atau dagang atau apa, lupa semuanya. Karena ini tanpa berdaya, hidup atau mati kita nggak tahu. Itu aja. Sekian, terima kasih. Kami bersyukur untuk kesaksian yang indah yang dialami oleh Pak Vincent Tuhan, dan kami percaya bahwa pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan beliau sudah alami, dan Tuhan ubahkan terus hidup beliau
menjadi anak-Mu ya Bapak yang berkenan di hati Tuhan, yang menyenangkan menyukakan hati Tuhan. Memberkati kehidupan beliau ya Tuhan, menjadi saluran berkat bagi banyak jiwa, dan Tuhan terus pimpin, berikan hikmat agar beliau terus melakukan kehendak Bapa. Pakai Tuhan Pak Vincent menjadi alat dalam tangan Tuhan, sehingga semakin banyak jiwa diselamatkan, semakin banyak jiwa percaya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan pakai beliau. Terima kasih Bapak, berkati pekerjaan usaha buat tangannya, apa yang dilakukan berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan, dan juga berkati terus kesehatan beliau untuk terus mengabdi bagi Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Cross has spoken.